Bagi KPM PKH bahwa di akhir bulan Mei ini ternyata masih ada pencairan bansos PKH untuk tahap 2 tahun 2022. Namun khusus untuk ketiga bank penyalur berikut ini. Lalu bagaimana bagi KPM PKH yang belum cair bansos PKH-nya sampai di akhir bulan Mei ini? Apakah ada peluang nanti di tahap 3 untuk periode bulan Juli, Agustus, September ini bisa cair kembali? Untuk informasi selengkapnya, pastikan simak penjelasan selengkapnya di video ini sampai selesai. Jangan sampai di skip, biar informasi yang didapat tidak setengah-setengah yang dapat menimbulkan kebingungan yang permanen. Halo keluarga Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga keluarga Indonesia selalu diberikan kelancaran rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan diberikan kelancaran dalam pekerjaan. Keluarga Indonesia, kembali lagi di channel Kang Blangkon. Kali ini saya akan mengupdate informasi terkait ada penyaluran bansos PKH di akhir bulan Mei ini, tapi khusus untuk ketiga bank penyalur berikut ini. Sebelum saya lanjut ke informasi utama, bagi keluarga Indonesia semua yang mungkin baru melihat atau baru tahu channel ini, silakan bergabung dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya keluarga Indonesia tidak ketinggalan dengan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada keluarga Indonesia semua yang selalu setia dan mendukung channel Kang Blangkon, sehingga channel Kang Blangkon tetap eksis memberikan informasi-informasi yang bermanfaat bagi keluarga Indonesia semua. Keluarga Indonesia, ada kabar gembira bahwasanya pada akhir bulan Mei ini, tepatnya di tanggal 20 Mei, ini ada data SP2D atau surat perintah pencairan dana untuk penyaluran bansos PKH di tahap 2 termin 10. Namun khusus untuk 3 bank penyalur berikut ini. Mungkin ini kabar gembira bagi KPM PKH yang bansos PKH-nya ini belum cair mulai tahap 2 ini, dimana di tahap 2 sudah masuk ke termin 10. Jadi bagi KPM PKH yang mungkin bansosnya belum cair di termin 1 sampai di termin 9, ini bisa di cross check ke pendamping PKH di wilayah Anda masing-masing, apakah nama Anda masuk di daftar penyaluran bansos PKH di termin 10 ini. Namun di termin 10 ini hanya 3 bank penyalur yang saya ketahui masuk di termin 10 ini, yaitu adalah Bank BNI, Bank BRI, dan Bank Mandiri. Bagi KPM PKH yang di wilayahnya penyalurannya menggunakan bank yang saya sebutkan tersebut, kemungkinan bagi KPM PKH yang belum cair bansosnya ini bisa di cross check ke pendamping PKH di wilayah Anda masing-masing. Apakah nama Anda termasuk di dalam penyaluran bansos PKH di tahap 2 termin 10? Apakah termin 10 ini merupakan termin terakhir untuk penyaluran bansos PKH di tahap 2? Saya belum mendapatkan informasi resmi dari Kementerian Sosial bahwa penyaluran bansos PKH untuk tahap 2 selesai di termin 10 ini. Namun harapan besar bagi keluarga Indonesia yang mungkin bansosnya belum cair di tahap 2 ini, mudah-mudahan bisa cair di tahap 3. Jika ada permasalahan dengan data atau permasalahan dengan penyaluran bansos PKH, ini KPM PKH bisa berkonsultasi dengan pendamping PKH di wilayah Anda masing-masing. Mungkin ada perbaikan data yang perlu diperbaiki, atau mungkin karena adanya permasalahan saat ketika penyaluran bansos PKH. Ini bisa langsung komunikasi dengan pendamping PKH di wilayah Anda masing-masing agar dibantu untuk sosialisasi penyaluran atau pencairan bansos PKH maupun perbaikan data, sehingga bansos PKH nanti kedepannya bisa cair kembali di tahap-tahap berikutnya. Bagi KPM PKH yang namanya masuk di daftar penyaluran bansos PKH di termin 10 ini, bisa di cross check ke mesin ATM atau agen apakah
dana bansos sudah masuk ke rekening atau belum. Namun sebelum itu pastikan dulu nama Anda masuk di data SP2D di Termin 10. Untuk pengecekan bisa komunikasi dengan pendamping PKH di wilayah Anda masing-masing. Apakah nama Anda masuk di data penyaluran bansos PKH di Termin 10 ini. Kemudian bagi KPM PKH yang namanya sudah masuk di daftar penyaluran bansos PKH di tahap 2 mulai dari Termin 1 sampai di Termin 9, namun bansos PKH-nya belum bisa dicairkan, ini segera komunikasi dengan pendamping PKH di wilayah Anda masing-masing. Apakah ada permasalahan ketika pencairan bansos PKH? Mungkin karena KKS-nya hilang, atau KKS-nya tertelan mesin ATM, atau bahkan mungkin terblokir. Ini bisa segera komunikasi dengan pendamping PKH agar bisa dicarikan jalan keluarnya untuk secepatnya bansos PKH bisa ditransaksikan. Jika lebih dari 90 hari bansos PKH tidak ditransaksikan atau tidak diambil, maka otomatis rekening KPM tersebut akan diblokir oleh Kementerian Sosial, sehingga bansosnya tidak bisa diambil kecuali ada informasi pembukaan blokir dari Kementerian Sosial. Bagi KPM PKH yang tidak ada permasalahan ketika pencairan bansos PKH, ini segera diambil bansos PKH-nya sebelum rekening KPM tersebut akan diblokir oleh Kementerian Sosial, dikarenakan tidak adanya transaksi sehingga dianggap rekening KPM tersebut rekening dorman. Bagi KPM yang belum cair bansos PKH-nya di tahap 2 ini bisa konsultasi ke pendamping atau ke operator PKH di kabupaten atau kota yang ada di Dinas Sosial. Ini bisa komunikasi atau bisa di cross check apakah ada permasalahan dengan data Dukcapil atau permasalahan dengan rekening KPM tersebut, sehingga nanti bisa dicarikan solusi agar bansos PKH-nya bisa cair kembali. Namun untuk penyaluran bansos PKH sepenuhnya adalah kewenangan dari Kementerian Sosial. Jadi bagi KPM PKH yang mungkin bansosnya tidak cair, ini berdoa saja mudah-mudahan di periode berikutnya bansos PKH-nya bisa cair kembali. Namun untuk meyakinkan bahwa bansos PKH-nya bisa cair kembali, ini tentu bagi KPM yang ada permasalahan dengan data kependudukan, ini bisa diupdate datanya ke Dukcapil setempat, sehingga data dari Dukcapil tersebut nanti akan dipadankan dengan data DTKS. Kemudian bagi KPM PKH yang memiliki kategori anak sekolah yang mungkin nominal bantuannya tidak sesuai dengan kategori yang ada di keluarga tersebut, ini bisa di cross check apakah anak sekolah atau nama anak Anda ini termasuk atau terdaftar di dapodik sekolah tersebut, sehingga jika anak Anda sudah terdaftar di dapodik namun tidak masuk nominal bantuan atau tidak sesuai, ini bisa di cross check data di dapodik apakah NIK dan KK-nya sudah sesuai dengan data Dukcapil atau belum. Itulah keluarga Indonesia, informasi singkat dari saya bahwa di akhir bulan Mei ini masih ada penyaluran bansos PKH untuk tahap 2, khususnya tahap 2 Termin 10. Namun untuk ketiga bank penyalur, yaitu Bank BNI, Bank BRI, dan Bank Mandiri. Demikian informasi singkat dari saya. Jika ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu di informasi-informasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.